Sekarang kita akan membahas tentang pembagian khobar. Khobar ada dua. Khobar ada dua. Yang pertama adalah khobar mufrad. Khobar mufrad. Yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad. Jadi khobar ada dua. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad adalah disebutkan di sini. Khobar mufrad adalah khobar yang terbuat yang bukan, jadi khobar yang bukan terbuat dari jumlah atau syibul jumlah. Jadi khobar mufrad itu khobar yang bukan berupa jumlah, juga bukan berupa syibul jumlah. Syibul jumlah itu yang menyerupai jumlah. Jadi syibul jumlah itu ada dua, yaitu dzaraf dan jar majrur. Jadi khobar ghairu mufrad itu khobarnya itu mufrad, bukan berupa jumlah, juga bukan berupa syibhul jumlah. Disebutkan di sini contohnya ma'hadi nadhifun. Contohnya ma'hadi nadhifun. Ma'hadi nadhifun. Artinya pondokku bersih. Nah, nadhifun ini kedudukannya menjadi khobar. Ma'had menjadi mubtada. Ini nadhifun khobar. Khobarnya apa? Khobar mufrad. Karena bukan berupa jumlah, juga bukan berupa syibhul jumlah. Contoh yang lain disebutkan di sini al-qalamani jadidani. Al-qalamani jadidani. Dua pulpen itu baru. Jadidani ini juga namanya khobar mufrad. Jadi khobar mufrad di sini definisinya adalah khobar yang bukan berupa jumlah, juga bukan berupa syibhul jumlah. Jadi mufrad di sini bukan bukan kebalikan dari dua atau tiga, tidak. Jadi mufrad sini yaitu definisinya bukan berupa jumlah atau syibhul jumlah. Jadi walaupun khobarnya ini tasniyah kan menunjukkan arti dua. Al-qalamani jadidani, dua pulpen itu baru. Jadidani ini tasniyah, tetap dinamakan khobar mufrad. Karena khobar mufrad itu yang dimaksud di dalam pembahasan khobar adalah khobar yang bukan berupa jumlah, juga bukan berupa syibhul jumlah. Kemudian khobar mufrad ada dua. Hapus dulu. Khobar mufrad ada dua. Yang pertama namanya soreh. Soreh itu jelas. Sorihun atau jelas. Sebagaimana contoh-contoh yang telah disebutkan. Jadi soreh itu ya seperti nadhifun, al-qalamani jadidani, itu khobarnya namanya khobar soreh. Dan as-saburatu abyadu, papan tulis itu putih, abyadu itu, atau as-saburatu baydha'u, baydha' itu namanya juga soreh. Kemudian ada yang namanya khobar mufrad mu'awwal. Mu'awwal itu ditakwil. Ditakwil menjadi masdar. Jadi khobarnya itu ditakwil menjadi masdar. Contoh di sini disebutkan
at-talibu ayyakuna nasyitan. Contohnya, at-talibu ayyakuna nasyitan. Murid itu, santri itu harus rajin. Nah, itu. Santri itu harus rajin. Ayyakuna nasyitan. At-talibu di sini kedudukannya menjadi mubtada. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya ayyakuna. Ayyakuna nasyitan. Ayyakuna nasyitan. Ayyakuna itu khobarnya. Lah nanti ayyakuna ini ditakwil menjadi masdar. Itu disebutkan di sini. Nah, begini aja. Nah, ini ayyakuna. Kalimat yang bergaris bawah ditakwil menjadi masdar dan berkedudukan menjadi khobar. Ayyakuna ini kedudukannya di sini menjadi khobar. An ini kan sudah kita pelajari, an itu kan termasuk huruf masdar atau huruf mausul, yang mana nanti fi'il setelah an ditakwil menjadi masdar. Seandainya kita takwil menjadi masdar, maka menjadi at-talibu kaunuhu nasyitan. Nah, seandainya ini ditakwil masdar, maka menjadi at-talibu kaunuhu nasyitan. Nah, itu. Karena masdarnya kana adalah kaun. Kana yakunu kaunan. Kana yakunu kaun. Jadi masdar kaun. Ketika ditakwil masdar menjadi kaunu. Nah, dibaca rofa karena memang dia menjadi khobar. Hu dari mana hu ini? Hu ini adalah dhamir yang ada dalam yakunu ini. Yakun itu kan ada isimnya dhamir huwa. Maka ditakwil menjadi kaunuhu. Nah, itu. Jadi intinya khobar mufrad ini ada dua, itu soreh. Soreh dalam artian tidak ditakwil lah. Soreh tidak takwil. Contohnya ma'hati nadhifun, atau tadi al-qalamani jadidani, as-saburatu baydha'u, dan seterusnya. Yang kedua ada khobar mufrad yang mu'awwal. Mu'awwal dalam artian nanti khobarnya itu ditakwil menjadi masdar. Contohnya at-talibu ayyakuna nasyitan. Murid itu harus rajin. Nah, itu. Mana khobarnya? Khobarnya lafadz ayyakuna. Nanti ayyakuna ini seandainya ditakwil masdar menjadi at-talibu kaunuhu. Jadi ayyakuna namanya khobar mufrad mu'awwal. Kemudian khobar yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Yang kedua khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Tadi kalau mufrad adalah khobar yang bukan jumlah, juga bukan berupa syibul jumlah, maka khobar ghairu mufrad adalah khobar yang terbuat dari jumlah atau syibhul jumlah. Maksud dari syibhul jumlah adalah dzaraf atau jar majrur. Berbeda dengan khobar mufrad, jadi khobar ghairu mufrad ini kebalikannya. Jadi khobar ghairu mufrad ini khobar yang berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sudah kita pelajari. Atau berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu yang menyerupai jumlah. Yang menyerupai jumlah ini maksudnya adalah jar majrur atau dzaraf. Contoh. Ini khobar ghairu mufrad contoh. Yang pertama, khobar yang berupa jumlah ismiyah. Khobar yang berupa jumlah ismiyah. Khobarnya berupa jumlah ismiyah.
Disebutkan di sini at-talibu thawbuhu nadhifun. At-talibu thawbuhu nadhifun. At-talibu thawbuhu nadhifun. Artinya santri itu bajunya bersih. Santri itu bajunya bersih. At-talibu di sini kedudukannya menjadi mubtada. Thawbuhu nadhifun ini kedudukannya menjadi khobar. Coba lihat thawbuhu nadhifun ini khobar. Thawbuhu nadhifun ini jumlah ismiyah karena tersusun dari mubtada. Jadi thawbuhu di sini menjadi mubtada, nadhifun di sini menjadi khobar. Jadi khobarnya at-talib, khobarnya mubtada at-talib ini berupa jumlah ismiyah, yaitu thawbuhu menjadi mubtada, nadhifun menjadi khobar. Khobarnya dari thawb karena yang bersih itu bajunya. Santri itu bajunya bersih, yang bersih kan bajunya. Nah, itu. Jadi nadhifun khobarnya thawbuhu mubtada. Kemudian mubtada khobar ini, mubtada khobar jumlah ismiyah ini, dia itu menjadi khobarnya mubtada at-talib. Nah, itu. Jadi khobar ghair mufrad adalah khobarnya ya, itu khobar ghair mufrad adalah khobar yang berupa jumlah ismiyah. Contohlah ini. Nah, spidol ini tutupnya hitam. Nah, itu. Spidol ini tutupnya hitam. Tutupnya hitam. Itu kan namanya jumlah ismiyah. Nah, al-qalamu ghita'uhu aswad. Nah, dan pulpen atau spidol ini tutupnya hitam. Dan seterusnya. Contohnya masjid itu pintunya besar. Al-masjidu babuhu kabirun. Al-masjidu babuhu kabirun. Itu contohnya yang berupa jumlah ismiyah. Nah, coba kita. Pokoknya kalau khobarnya itu berupa jumlah ismiyah namanya khobar ghairu mufrad. Contoh al-masjidu, masjid itu, babuhu pintunya, kabirun besar. Al-masjid itu kan menjadi mubtada di sini. Mim mubtada, kemudian babuhu kabirun di sini menjadi khobar. Yang mana khobarnya itu susunannya mubtada khobar. Khobar. Jadi babuhu ini mubtada, kabirun khobar. Masjid itu pintunya besar. Nah, pintunya besar mubtada khobar ini itu menjadi khobarnya al-masjid. Nah, itu khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah ismiyah. Kemudian yang nomor 2 berupa jumlah fi'liyah. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah, yaitu jumlah fi'il, berupa fi'il. Contoh disebutkan di sini, at-talibatu tajlisu amamal ghurfati. At-talibatu tajlisu amamal ghurfati. At-talibatu santriwati itu duduk di depan kamar. Tajlisu ini khobar. At-talibatu mubtada, tajlisu khobar. Nah, tajlisu itu kan berupa fi'il mudhari'. Jadi jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Nah, kalau perempuan
tajlisu. Tajlisu. Jadi at-thalibatu tajlisu. Santriwati itu duduk di depan kamar. Nah, itu. Jadi tajlisu berupa fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari'. Setiap fi'il pasti punya fa'il, yang mana fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan yang kembali kepada at-thalibah. Jadi ini maksudnya khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Jadi khobarnya namanya khobar apa? Khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah fi'liyah. Yang ketiga atau yang apa ini? Yang C, dzaraf. Dzaraf. Nanti dzaraf juga nanti kita bahas sendiri di bab yang selanjutnya. Contoh dari dzaraf, as-sayyaratu wara al-ma'hadi. Ya. As-sayyaratu wara al-ma'hadi. Mobil itu ini mubtada, waro'a ini khobar. Waro al-ma'hadi di belakang pondok. Ini dzaraf. Jadi dzaraf nanti ada dzaraf zaman, dzaraf makan. Ada waro'a, dzaraf makan di belakang, ada amama di depan, fauqa di atas, tahta di bawah. Nanti kalau khobarnya berbentuk dzaraf, maka disebut khobar ghairu mufrad. Contoh, pulpen itu di bawah meja. Pulpen itu di bawah meja. Bahasa Arabnya al-qalamu tahta maktabi. Al-qalamu tahtal maktabi. Al-qalamu di sini mubtada, tahta ini menjadi khobar. Khobarnya apa? Khobar ghairu mufrad. Kenapa? Karena tahta berupa dzaraf. Nanti dzaraf itu apa saja? Nanti dibahas di bab selanjutnya. Kemudian selanjutnya jar majrur. Jar majrur adalah huruf jar dan disambung dengan isim yang dibaca jar. Jar itu namanya huruf jar. Al-jar wal majrur itu jar, majrur isim yang dibaca jar. Jadi jika khobarnya itu berupa jar majrur, itu namanya khobar ghairu mufrad. Contoh di sini al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Ala ini huruf jar. Jadi huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam itu kan. Kalau khobarnya berupa jar majrur, namanya khobarnya khobar ghairu mufrad. Ala ini huruf jar. Al-maktab ini majrur, namanya isim yang dijarkan. Jadi ngomongnya jar majrur. Jika khobarnya berupa jar majrur, namanya khobar ghairu mufrad. Atau yang lain, contohnya al-kitabu, kitab itu fil hakibati. Kitab itu ada di dalam tas. Kitab itu ada di dalam tas. Itu. Fil hakibati ini khobar, al-qalamu ini mubtada, fil hakibati ini khobar. Khobarnya apa? Khobar jar majrur. Khobar ghairu mufrad. Jadi kesimpulannya khobar itu ada dua. Yang pertama ada khobar mufrad. Yang kedua ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan khobarnya yang bukan terbentuk dari jumlah atau syibul jumlah.
mufrad ada dua, ada yang soreh itu jelas, ada yang dua namanya muawwal, ditakwil, takwil menjadi masdar. Ghair mufrad, kebalikannya mufrad, ghair mufrad itu ada khobar yang terbentuk dari jumlah atau syibul jumlah. Terbentuk dari jumlah, baik itu dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, atau terbentuk dari syibul jumlah. Syibul jumlah itu jar majrur atau dzaraf. Jadi ghair mufrad itu khobar yang terbentuk dari jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, atau terbentuk dari syibul jumlah. Syibul jumlah itu bisa dzaraf atau jar majrur. Ini pembagian khobar.